namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Tanpa memiliki pendidikan yang memadai, Hasanah tak berani bermimpi untuk bisa bekerja dengan penghasilan tetap. Demi sesuap nasi bagi keluarganya, wanita paruh baya ini harus pintar memutar otak. Mengupayakan apapun demi tercukupinya kebutuhan hidup sehari-hari. Apalagi ia masih memiliki tanggungan 3 anak yang 2 diantaranya masih bersekolah. Sementara sang suami sudah tak bisa maksimal bekerja lantaran mengalami gangguan penglihatan. Rasa bersalah, kasihan gitu kalau ada mah mau gitu masih buat bekal kayak orang lain. Habis gimana? Udah nasibnya gitu, gimana? Untuk mendapatkan lembaran rupiah, Hasanah mencoba menjajaki sebuah peluang usaha jajanan kampung yang biasa disebut dengan gurandil. Bahan baku yang dibutuhkan adalah tepung kanji pewarna makanan, gula pasir, dan kelapa. Ya, jenis tepung kanji alias aci ini akan menghasilkan tekstur gurandil yang kenyal saat dimakan nanti. Mula-mula tepung kanji bersama pewarna makanan dilarutkan dengan air panas. Penggunaan air mendidih ini dimaksudkan agar proses penyatuan adonannya menjadi lebih mudah dan merata dengan baik. Sebab penggunaan air biasa ataupun dingin hanya akan membuat tepung menggumpal dan sulit untuk menjadi kalis. Agar mudah dipotong, adonan yang sudah kalis selanjutnya dipisahkan dan diratakan seperti ini. Gurandil memang dibuat dalam bentuk potongan kecil, sehingga adonan harus dipotong-potong berbentuk balok. Banyaknya jumlah bungkusan yang akan dihasilkan tergantung pada besar kecilnya hasil potongan. Namun biasanya dari 1/4 kilogram tepung kanji, Hasanah bisa mendapatkan 15 hingga 20 bungkus gurandil. Untuk mematangkannya, adonan gurandil kemudian direbus selama sekitar 1 hingga 5 menit. Bila sudah mengambang di air, itu artinya gurandil sudah matang sempurna. Modalnya dulu dari Kosipa, gitu. Dari bank keliling yang bayarannya tiap hari. Udah gitu, ya habis modalnya, jadi nggak minjem lagi gitu. Meski hanya bermodalkan dana yang amat minim, ibu 4 anak ini tak pernah gentar mencoba peruntungannya dalam berjualan gurandil. Dan ia pun sadar betul, dengan modal terbatas sudah tentu hanya mampu menghasilkan untung sekedarnya pula. Dari 1 biji 100 rupiah, 100 perak gitu. 5.000 gitu dapatnya, 5.000 rupiah gitu kalau semuanya habis. Kalau nggak habis, kadang 3.000, 2.000. Bagi Hasnah, sekecil apapun pendapatannya tetaplah amat berharga. Apalagi ia tak ingin kedua putrinya putus sekolah seperti yang telah dialami kedua putranya. Mah abi bade ini telah sekolah. Bari nyanak sareng makroni. Oke, uihnya enggak kami atasnya. Assalamualaikum. Agar teksturnya mengeras dan tidak terlalu lunak, gurandil yang sudah diangkat dari rebusan harus langsung direndam dalam air biasa. Setelah ditiriskan, gurandil kemudian dipisahkan satu persatu. Dengan begitu antar potongannya tidak saling menyatu.
Tapi pemisahan ini harus dilakukan secara hati-hati agar bentuk dasar gurandilnya tidak rusak. Selanjutnya gurandil dibalur dengan kelapa parut. Taburan kelapa yang menempel rata dan sempurna inilah yang menjadi ciri khas gurandil. Proses terakhir adalah pembungkusan yang dilakukan bersamaan dengan pemberian gula pasir ke dalam gurandil. Mila dan Nabila adalah anak ketiga dan keempat Hasanah. Saat ini keduanya tengah duduk di bangku kelas 5 dan 3 sekolah dasar. Di usia yang masih begitu belia, kakak beradik ini sudah paham betul akan kondisi ekonomi orang tuanya yang serba terbatas. Karena itulah, keduanya lantas berinisiatif untuk mengupayakan uang jajan sendiri dengan berdagang es dan makanan ringan di sekolah mereka. Ya sebelah 50-nya. US 50. Engke sotorna we sekolah biasanya. Nuhun. Assalamualaikum. Salam. Anak tuh maunya sendiri katanya kalau buat bekal sekolah kan. Kalau dari saya jarang dikasih bekal gitu mah, mau jualan aja punya dinyai katanya jualan es biar punya bekal buat sekolah gitu. Ya, hidup serba kekurangan memang telah menempa Mila dan Nabila untuk memahami kondisi serba prihatin. Bahkan keduanya pun harus kembali ikhlas saat penyakit kulit mulai menggerogoti tubuh mungil mereka. Tak jarang kedua kakak beradik ini terpaksa izin tak bersekolah hingga lebih dari 1 minggu, jika rasa gatal mulai kambuh dan melebar hingga ke seluruh badan. Kondisi inilah yang sedikit banyak menguras rasa percaya diri mereka untuk bergaul dengan teman-teman di sekolahnya. Mun di sekolah Mila sok diledek ku babaturan. Cenah si Mila budugan cenah buka era cenah kikituan budugan da abi mah cenah teu budugan nah geuleuh ningalina lamun diledek ku babaturan Mila osok nyeri hate da ku Mila nage tara dibales. Sebelum bel masuk sekolah merupakan waktu yang biasa Mila dan Nabila manfaatkan untuk menjajakan dagangannya. Setiap bungkus es dan camilan ini hanya dijual seharga Rp500 saja. Beruntung, pihak sekolah juga tak melarang mereka berjualan di dalam area sekolah seperti ini. Memang ada rasa rendah diri yang menggelayut, namun baik Mila maupun Nabila tetap mencoba bersikap tegar. Ari geus kaayaan Mila mah da kieu atuh. Mila teh dah henteu era ku babaturan teh daerah mah maling. Keinginan kedua kakak beradik ini untuk bisa meringankan beban keluarganya memang begitu besar. Karena itulah, keduanya pun selalu mencoba untuk saling menguatkan satu sama lain. Dari tiap satu dagangan yang terjual, Mila dan Nabila hanya mendapat untung Rp100 saja. Tak seberapa memang, namun jumlah itu selalu mereka terima dengan penuh rasa syukur. Sebagai sebuah rezeki dari Yang Maha Kuasa, agar keduanya dapat terus bersekolah. Mila teh dah hayang cager, hayang gerak-gerak cager, tapi dah mamana ge dah teu gaduhan artos, jadi kieu. Kini gurandil telah siap untuk dijual. Hasanah pun segera bergegas untuk menjemput rezeki. Dagangan yang laris manis pun menjadi target utamanya. Bayangan wajah para buah hatinya lah yang membuat wanita 45 tahun ini kian mantap untuk melangkahkan kaki. Hasanah juga biasa mengambil aneka gorengan dari tetangganya. Ya, lantaran keterbatasan modal, ia memang tak mampu memproduksi gorengan sendiri. Ia terpaksa memilih sistem setor seperti ini sebagai jalan alternatif demi menambah pemasukan.
dapat ya buat beli beras kan 1 kilo 10.000, 11.000. Jadi dapatnya cuma setengah kilo itu buat makan sore gitu, tapi kalau pagi mah enggak. Lantaran tak memiliki alat transportasi sendiri, maka untuk berjualan Hasanah harus melakukannya dengan berjalan kaki keliling kampung. Seolah tak mengenal lelah, ia pun terus menawarkan dagangannya pada setiap orang yang ditemui. Tidak ada gengsi dalam kamus hidupnya. Selama masih halal, Hasanah akan melakukannya dengan sepenuh hati. Tekadnya hanya satu, pulang dengan membawa lembaran rupiah untuk kebutuhan makan keluarganya hari ini.